nama mantan Presiden Jokowi yang ikut disebut-sebut akhirnya buka suara. Jokowi membantah tudingan jika Bandara Khusus IMIP diresmikan olehnya saat menjabat. Menurutnya, Bandara IMIP tidak berada di bawah pemerintah karena mengantongi status khusus. Mantan wali kota Solo ini menegaskan, ia hanya meresmikan satu bandara di Morowali, yaitu Bandara Maleo pada Desember 2018 silam. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Ya semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Merespons soal belum adanya petugas bea cukai yang ditempatkan secara permanen di Bandara IMIP Morowali, Menteri Keuangan Purbaya menyebut ia akan segera mengirimkan petugas bea cukai jika ada permintaan atau penugasan resmi. Keberadaan bea cukai di lokasi vital seperti Bandara IMIP adalah penting untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran, seperti bebasnya orang dan barang keluar masuk tanpa pemeriksaan. Mengirim bea cukai ke Bandara IMIP kapan Pak rencananya Pak? Sesuai permintaan, begitu ditugaskan kita taruh di sana. Sementara itu, menyangkut tindakan tegas soal keberadaan Bandara IMIP tanpa bea cukai dan imigrasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku kementeriannya tidak memiliki wewenang menginvestigasi keberadaan bandara. Meski begitu, Kementerian ESDM menantikan laporan tim Satgas PKH soal ada tidaknya aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut. Di bandara itu kan ada kementerian teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sorotan terhadap Bandara IMIP mencuat setelah Menhan Syafri Samsudin menyampaikan kritik ketika meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah 20 November lalu. Saat itu Syafri menghadiri latihan terintegrasi TNI dan instansi terkait. Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi memunculkan kerawanan bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Walau Menhan Syafri Syamsuddin tidak menyebut secara spesifik nama Bandara IMIP dan Jokowi saat meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, namun belakangan nama Jokowi ikut terseret di tengah polemik keberadaan Bandara IMIP karena bandara tersebut tanpa pengawasan bea cukai. Kita bahas bersama Ketua DPP PSI Valdo Maldini dan juga analis politik Yunarto Wijaya. Bapak-bapak selamat petang semua. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Bung Valdo terlebih dahulu. Bung Valdo, kalau nama Pak Jokowi tidak disebut memang oleh Menhan Syafri Samsudin pada saat di Morowali. Lalu kalau sekarang nama Pak Jokowi ditarik-tarik, apakah karena pembangunan kawasan Morowali itu dibangun di saat era Presiden Jokowi? Iya, memang yang menarik adalah terkait isu IMIP ini adalah bahwa itu merupakan kawasan terbesar di Asia Tenggara, Mas, yang menyerap banyak dan bisa sampai ratusan ribu tenaga kerja lokal, dan sekarang kan menjadi pusat hilirisasi nikel nasional. Jadi ini memang sesuatu yang sangat produktif sebenarnya, dan masalah operasional di perusahaannya itu kan memang domain perusahaan dan Pemda sebenarnya, bukan presiden. Nah, waktu itu memang ketika itu dibangun semuanya ada aturannya, Mas, ada undang-undangnya juga, Undang-Undang Nomor 9 kalau nggak salah tahun 2009 kalau saya nggak salah waktu itu. Jadi memang bicara soal banyaknya tuduhan yang ditujukan ke Pak Jokowi, ya itu memang model-model nyari kambing-kambing hitam, menyalah-nyalahkan keadaan ini kan memang paling empuk itu menyalahkan Pak Jokowi.
Tapi saya melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi juga bukan playing victim, Mas Dipo, karena ini juga menunjukkan bahwa beliau punya kepemimpinan juga, terlebih dalam periode sebelumnya beliau membangun. Misalnya itu kan bukan curhat sebenarnya, bukan pembelaan diri juga gitu. Itu pernyataan seorang pemimpin yang punya tanggung jawab, yang jelek-jelek ke saya. Kan sering kita lihat di kantor orang bilang ya kalau salah ya salah saya, karena saya pimpinannya gitu loh. Kalau bagus kerja bareng-bareng gitu. Jadi kami melihat setiap kritik, tuduhan, fitnah ya diterima, tapi ya tidak lari. Pak Jokowi selalu menjawab kan ketika ada pertanyaan dari wartawan. Tidak hanya kasus ini, kasus sebelumnya pun Pak Jokowi menjawab. Karena beliau merasa relevan untuk menjawab ini karena itu memang hasil kerjanya. Jadi kelasnya Pak Jokowi itu kami kira oke, karena kritik aja Pak Jokowi, tapi jangan difitnah. Yang jadi persoalan kan yang difitnah ini, Mas. Siap, saya ingin tanyakan Bung Faldo bahwa tadi Anda menyebut Bandara IMIP ini memang domennya swasta dan Pemda, tapi kan dibangun ini katakanlah di era Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi tidak mengetahui bahwa bandara itu beroperasi tanpa adanya keterlibatan unsur negara? Iya, sebenarnya kan ada aturannya Mas Dipo ya, secara teknis dan detail ya, bahwa memang untuk bandara swasta itu peruntukannya pun jelas. Dan dia sebenarnya tidak bisa menerima secara teknis itu penumpang dari internasional langsung. Kalau swasta siapa yang mengawasi, Mas, kalau begitu? Di hubnya memang skema pengawasannya kan dia juga tetap connect ke Kemenhub sebenarnya, Mas Dipo. Bahwa dia juga terdaftar di Kemenhub, bandara tersebut juga listed di Kemenhub, sehingga aturannya pun beda bisa jadi dengan aturan kebandaraan yang pada umumnya kita pahami dan kita yakini, gitu loh Mas Dipo. Jadi semua mekanismenya ada temuan kemarin, ada kritikan, pemerintahan Pak Prabowo langsung menutupinya dengan menutupi itu dalam arti bukan bohong ya Mas Dipo ya, tapi menugaskan Kementerian Perhubungan untuk meletakkan SDM-nya dan sebagainya. Jadi memang ini juga menjadi sebuah kritikan atau masukan juga ke depannya terkait pengelolaan bandara yang dimiliki oleh private atau swasta. Tapi yang jadi persoalan bagi kami kan semuanya itu diarahkan bahwa ini Pak Jokowi. Itu yang jadi persoalan bagi kita, karena ini memang yang diresmikan oleh Pak Jokowi adalah bandara yang resmi yang dimiliki oleh Kabupaten Morowali gitu. Disitulah seharusnya gimana kalau ada tenaga kerja dari luar ya dari situ gitu. Baru masuk ke kawasan. Saya ingin ke Mas Soto. Mas Soto, bahwa tadi Bung Faldo mengatakan seakan Pak Jokowi ini selalu dikambing hitamkan dan di medsos nama Pak Jokowi memang langsung disorot. Apakah Anda melihat ini ada yang menyetir, Mas Soto? Saya nggak tahu ada yang nyetir atau tidak ya, tapi saya nonton sendiri videonya dan saya harus katakan memang Pak Jokowi dalam konteks ini korban hoax. Karena videonya mengatakan bahwa Pak Jokowi meresmikan bandara IMIP, padahal kan tinggal di browsing 23 Desember 2018 memang Pak Jokowi meresmikan bandara Maleo yang sama-sama ada di Morowali. Tapi memang itu menurut saya kita harus clearkan dulu bahwa Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP itu iya. Di 2015. Dan itu yang tersebar videonya ya? Dan itu yang kemudian orang... Ada spanduknya bahwa Pak Jokowi datang ke kawasan industrial IMIP. Oh betul. Jadi dicampur adukan 3 info. Yang pertama Pak Jokowi meresmikan kawasan IMIP, itu 2015 betul. Pak Jokowi juga memang meresmikan yang namanya Bandara Maleo, itu 2018 betul. Tapi caption yang dibuat itu seakan-akan Pak Jokowi meresmikan bandara di IMIP. Itu clear. Nah, isu ini kenapa menjadi kemana-mana dan bisa digoreng banyak pihak? Menurut saya problemnya ada di pemerintahan Pak Prabowo dalam konteks manajemen, entah itu secara komunikasi atau dalam konteks koordinasi atau konteks supervisi. Sampai sekarang kita warga nggak tahu loh jawaban yang benar seperti apa, karena dari statement Menhan itu dibantah oleh Wamenhub, oleh Pak Suntana, bahwa ini seakan-akan legal. Yang menariknya, ternyata koordinasi internal di antara Wamenhub dengan Menhub itu juga berbeda. Karena dari Kemenhub itu menyatakan bahwa sudah ada keputusan di bulan Oktober, keputusan nomor 55 tahun 2025, itu yang mencabut keputusan nomor 38 tahun 55, di mana bulan Agustus memang mengakui bahwa ada surat menteri yang menyatakan bandara ini kemudian menjadi bandara internasional. Pada titik itu menurut saya bermasalah. Seorang Menhan kemudian merasa kalau sudah jadi bandara internasional, kenapa tidak ada imigrasi dan berbagai macam perangkat yang disertakan harusnya ada dalam aturan. Ini yang menurut saya harusnya dijelaskan sehingga kemudian tidak muncul macam-macam tafsir.
Sekarang orang seakan-akan merasa yang tidak mengerti bahwa bandara khusus ini baru pernah ada itu di Morowali. Enggak. Di Sulawesi Selatan Vale itu ada, di Freeport itu ada, di KPC Kalimantan Timur itu ada, tetapi mungkin dianggap tidak menyalahi aturan. Jadi menurut saya yang harusnya berbenah adalah manajemen pemerintahan Pak Prabowo, baik koordinasi antar menteri ataupun bahkan koordinasi di dalam kementerian teknis yang bersangkutan sehingga kemudian tidak terkena dampaknya kemana-mana dan isunya jadi bola liar. Oke, menurut Anda Mas Toto, apakah perlu adanya klarifikasi resmi dari Menteri Pertahanan terkait hal ini? Iya, menurut saya paling baik adalah konferensi pers antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Perhubungan. Karena kan perbedaan pendapat ada di dua kementerian tersebut. Kementerian teknisnya ada di Kementerian Perhubungan, yang kemudian kemarin membuka fakta ini adalah Kementerian Pertahanan. Jangan sampai kelihatan wibawa pemerintahan, bukan pemerintahan, bahkan Presiden Prabowo itu menjadi jelek karena ada seakan-akan perbedaan sikap antar dua kementerian, bahkan antara menteri dengan wakil menteri. Itu catatan khusus. Jadi sorry, dalam konteks ini saya kasihan dengan Pak Jokowi, nggak ada kaitannya dan ke bawah-bawah. Ini benar-benar hoax kalau menurut saya. Oke, saya ingin ke Bung Faldo. Artinya ketika Mas Toto mengatakan bahwa sebenarnya persoalannya ada di manajemen pemerintahan Pak Prabowo, Anda sepakat dengan hal ini? Iya, sebenarnya kan ini juga merupakan temuan sidak ya kalau saya lihat. Dan memang ada beberapa faktor-faktor di lapangan yang ketika itu kalau dilihat lebih jauh ada latihan atau masuk ke kawasan gitu. Dan Pak Syafri sebagai Menteri Pertahanan memberikan statement, doorstop atau pernyataan pers mungkin pasca latihan tersebut. Nah, memang terkait bandara ini bukan bandara yang pertama yang ada, setuju sama Mas Toto, ada di Vale, ada di Papua dan sebagainya. Tadi undang-undangnya juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2029 Pasal 247 Mas Dipo. Nah, jadinya udah ada aturan mainnya. Dan terkait koordinasi komunikasi yang dimiliki oleh pemerintahan hari ini, ya ini memang problem klasik yang selalu dimiliki oleh sebuah entitas, Mas. Bukan hanya di negara, tapi juga hal ini juga sesuatu yang juga membuat kita melihat, oh ternyata udah ada penjelasan dari Pak Wamenhub, Pak Suntana. Gitu. Baik, nah, bahwa tadi, mohon maaf Bung Faldo, bahwa tadi disebutkan Pak Jokowi mungkin saja menjadi korban hoax. Menurut Anda siapa yang bermain dalam polemik ini? Iya, memang kalau tuduhan hoax Pak Jokowi ini memang pada akhirnya sih munculnya kalau saya lihat dari sosial media semua, Mas. Nah, kawan-kawan ini, persoalan komunikasi yang tadi Mas Toto sampaikan itu persoalan lain pada akhirnya. Nah, saya nggak tahu sih ini siapa ini. Makanya saya bilang ini sepertinya orang-orang yang kemarin masih belum move on dari Pilpres. Yang belum move on siapa itu, Bung Faldo? Karena Mas Toto udah move on gitu loh. Nah, jadinya kalau menurut saya, Mas, memang ini kawan-kawan yang masih ingin mencari kesalahan Pak Jokowi. Menguyu-kuyu Pak Jokowi gitu kan, sementara Pak Jokowi juga ya tetap menjawab dan seperti biasa, seperti di kasus-kasus lainnya kami selalu bilang nggak apa-apa tuduh aja, tapi tolong tunjukkan bukti. Kalau tidak ada bukti, jadi fitnah gitu. Betul Mas Toto, bahwa pihak yang kalah Pilpres ini seakan terus memojokkan Pak Jokowi termasuk dalam polemik IMIP ini. Ya, dalam konteks ini saya agak beda lah dengan Faldo. Belum tentu semuanya itu bisa dikaitkan dengan kekalahan Pilpres. Bisa jadi yang kemudian merasa tetap tidak suka dengan Pak Jokowi juga ternyata milihnya 58%, bagian dari 58%, atau milih 02 bisa juga loh. Karena kan kekuatan pilihan Prabowo Gibran ini kan ada juga yang memang sebenarnya hanya suka dengan Prabowo, ada yang hanya suka dengan Gibran, ada juga yang suka dengan kedua-duanya. Jadi menurut saya nggak bisa dikaitkan dengan hal tersebut. Jadi masuk aja ke urusan isunya sendiri, bahwa memang isu ini sih saya harus katakan nggak pantas untuk kemudian dibuat menjadi sebuah hoax. Dan saran saya tetap, Faldo misalnya bisa disarankan juga ya ke teman-teman misalnya relawan Jokowi. Saya sempat baca tuh ada konco Jokowi meminta Pak Prabowo memecat Pak Syafri Samsudin. Saya pikir apa urusannya sebenarnya. Jadi jangan juga kemudian karena defensif lalu kemudian malah menjadi ofensif dan menimbulkan image keretakan ya di antara pemerintahan Pak Prabowo Gibran atau antara dua kekuatan Jokowi dengan Prabowo. Santai saja, saran saya, makanya saya dalam dialog sebelum walaupun agak berdebat dengan Faldo, tapi saya pikir saya punya satu kesamaan sikap. Bagaimana sih cara Pak Jokowi menghindari fitnah? Pak Jokowi kurangi bahasan mengenai politik elektoral.
kalau bicara tentang elektoral, mau itu SBY, mau itu Mega, itu pasti akan kemudian mereka dilihat sebagai makhluk elektoral. Bahasannya kemudian menjadi politik lagi. Tapi kalau SBY, Megawati, Pak Jokowi, itu banyak datang ke luar negeri, lalu bicara di forum internasional, memberikan masukan didasarkan pada pengalaman pemerintahannya sendiri. Saya pikir orang akan melihat dia ada di atas level seorang politisi sebagai seorang negarawan, dan pada titik itu fitnah akan berkurang dengan sendirinya. Oke. Sorry nih Valdo, bukan nggak pengen Pak Jokowi ngurusin PSI, tapi itu yang menurut saya dilakukan oleh seorang mantan presiden seharusnya. Oke, saya ingin ke Bung Faldo bahwa tadi Mas Otto menyebutkan Pak Jokowi ini masih cukup sering memberikan narasi khusus yang mengarah kepada elektoral. Tanggapan Anda, singkat saja, Bung Faldo. Ya, kalau saya mungkin jawabannya tadi bicara soal yang belum move on, karena bagi saya ini juga simple. Karena ini juga soal adu posisi di 2029. Bisa jadi, ya bisa jadi yang bagian menang pun belum move on gitu. Karena pengennya menang dengan cara yang lain skemanya. Jadi memang Pak Jokowi dijadikan... Skemanya itu maksudnya gimana, Bung Faldo? Ya kan macam-macam aspirasi partai-partai ini kan banyak, Mas. Arahnya? Nah, jadi kalau bicara... Kenapa, Mas? Arahnya kemana? Ya arahnya kan ini soal pertempuran ke depan, ya. Pemilu sudah dekat kalau bagi beberapa kawan-kawan gitu. Nah jadi kalau bagi kami terkait apa yang Mas Toto sampaikan, memang Pak Jokowi sebagai respon ya dari kritikan yang terjadi yang dijelek-jelekan ke arah saya itu sebenarnya bukan keluhan juga sih Mas, tapi itu kayak perisai gitu loh bagi dia, bagi beliau, karena bagi beliau yang penting saya tanggung jawab atas apa yang saya pernah sampaikan, apa yang pernah saya kerjakan. Ini maksudnya, bentar Bung Faldo, mohon izin saya coba dalami lagi. Artinya yang mengarahkan ini arahnya ke yang menuding ijazah atau lain pihak? Oh Mas, ini kan tudingan Pak Jokowi ini saya ngeliat kayak series Netflix Mas. Pertama soal WUS, habis itu lanjut ke IKN, nah sekarang mungkin ke bandara, next feeling saya tebakan saya bendungan atau jalan tol nih. Tapi aktornya apa-apa. Sama? Apa Mas? Aktornya sama? Sutradaranya bakal muncul nanti itu Mas, tunggu aja. Biasanya kan di akhir film tuh ada tuh sutradara, produser dan semuanya gitu kalau udah closing ini bareng. Baik, kita tunggu ya polemik IMIP ini tentu supaya selesai dan tentu penerbangan kita ini tidak, mohon maaf, dalam tanda kutip disusupi pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Terima kasih Ketua DPP PSI Bung Faldo Maldini dan juga analis politik Mas Yunarto Wijaya telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mas Dipo. Saudara, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menjerat tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan.